Halo, selamat sore menjelang malam, selamat maghrib, tech people semua, selamat datang di sesi XLT. XLT itu Sapiens Lightning Talk, ngobrol yang ringan-ringan, pulang kantor, santai-santai, boleh sambil di jalan, boleh sambil mau siap-siap pulang, kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, ini dengan saya, Jati Wicaksono. Saya di Sapiens Teknologi Indonesia, di tim Solutions. Kemudian saya kedatangan tamu yang harus susah dicari waktunya. Alhamdulillah sekarang sudah bersama saya nih. Angel di tulisannya apa? AI Specialist atau AI Engineer, pokoknya dia di tim AI ya, Angel ya. Jadi nggak semua perusahaan IT menurut gue punya AI division, dan di Sapiens tuh ada ya. Karena apa tuh Jel? Karena kita ada project-project kayaknya ya, project-project atau memang capability kita di AI ada ya. Iya. Misalnya coba bisa ceritain nggak apa kita kerjain apa aja? Pertama tuh yang dari Kideko. Yang AI ya? Ya, yang Kideko kan kita ada call price forecasting. Jadi kita nge-forecast harga batu bara untuk per bulannya, ada beberapa batu bara yang kita forecast gitu. Nah itu juga di dalam situ kita juga ada ditanemin hal lain gitu. Buatan, cerdasan buatan ya. Iya. Oke. Terus bisa menganalisa newsnya juga karena dia kan kita harus bisa klasifikasi apa mungkin dari cuaca gitu ya. Terus yang gua tahu juga di bidang AI, ini karena topik kita AI ya, nanti saya akan jelaskan sampai ke topik. Terus ada juga kita apa? NLP ada? Iya, yang di dalam project yang call price prediction tadi kita kan juga ada mengklasifikasi berita-berita tentang batu bara gitu. Kita nge-scoring beritanya jadi. Berarti wording itu juga oleh NLP itu ya? Iya, terkait NLP. Kita juga ada text to speech project juga ada. Oke, sip. Nah, ingat ya nanti kalau ada, saya ingatkan kalau ada pertanyaan nanti silahkan tulis saya di komen, saya bacain ya. Teman-teman sekalian, tech people. Oke, setelah kita kenalan, ini Mbak Angel, saya akan nanya banyak. Saya juga bahkan di luar acara kayak gini suka nanya-nanya. Ini anaknya jago banget, jago di bidang AI dan research-nya banyak. Jadi ini saatnya kita ngobrol-ngobrol mengenai AI juga. Cuman ngobrolnya saat ini beda nih, sudutnya beda. Kalau orang sering kita ngomongin sebenarnya ChatGPT ya, orang ngomongin gimana sih teknologi ChatGPT, terus kok ini mencengangkan, ini menjadi keajaiban dunia, bagaimana kontroversinya dengan pelajar bisa nyontek, mahasiswa juga bikin paper dari ChatGPT. Itu udah banyak dibahas, tapi sekarang justru yang kita bahas apa nih? Kita mau bahas, kan sering dengar chat GPT, nah gitu. Kita mau tahu G-nya apa, P-nya apa, T-nya apa gitu ya Angel ya, kira-kira gitu. Nah, mungkin sebelum ke situ, kita tahu bahwa dunia AI itu menurut gua nih yang lagi top nih dua domain besar lah ya. Ada Natural Language Processing gitu ya, NLP. Satu lagi, NLP itu apa? Mulut dan dengar ya, jadi dia menggantikan tata bahasa ya. Sampai kita takjub kok bisa diajak ngobrol, baik tulisan ataupun ngobrol. Domain satu lagi itu computer visioning ya. Computer visioning itu apa? Kamera yang smart ya. Lebih ke analisa video atau analisa video analytics. Gambar-gambar. Dia bisa counting people. Kayak kamera yang di lampu merah itu kan untuk ngedeteksi license plate. Itu juga dia bisa LPR ya, license plate recognition, atau face recognition ya, kayak absen kita di luar kita kan pakai wajah dan seterusnya. Jadi ada dua besar. Nah balik lagi nih, kalau ChatGPT di domain yang NLP ini memang dua kekuatan dan dua ilmu kali ya, Angel ya. Tapi ini udah mencengangkan nih si ChatGPT nih. Oke, balik lagi dengan tema nih. GPT, bahkan nanti ada pertanyaannya. GPT itu brand merek gitu yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau teknologi gitu, atau nama teknologi ya gitu. Nanti juga kita jawab gitu ya. Oke, jadi GPT itu apa? Itu ada yang nyapa siapa? Talita. Oh, Talita dan Mola. Oh, itu sih ya.
Angel say hi ke Mola dan Talita itu adalah seseorang fansnya Angel. Ini baru mau mulai jadi kena fansnya ya. Oke Jel, jadi GPT kita mulai dari mana dulu Jel? Itu berurutan atau enggak tuh untuk membahas? Aja sih, Pak. Dari, urutan ya. Jadi G, yang gua tahu itu singkatannya generatif. Nah, oke. Apakah generatif itu di GPT? Nah, jadi generatif model ini dia tuh misalnya kita kan tahu kan kalau model machine learning biasa itu kan kita ngasih input A, outputnya pasti B. Nah, modelnya tuh belajar gitu-gitu mulu. Kalau input A pasti B. Okay. Nah, tapi kalau model generatif ini dia tuh nerima banyak input, dia belajar dari banyak source. Dia outputnya tuh dia bisa bikin sesuatu yang unik gitu. Okay. Jadi misalnya kayak yang tadi aja kayak misalnya kita mau bikin satu cerita gitu. Objeknya tuh A sama B. Nah, kita bisa nyuruh dia untuk bikin cerita baru tentang topik yang kita mau, dan dia bisa menghasilkan cerita yang unik sendiri gitu. Merinding. Tapi padahal yang lu bilang tadi A sama B itu juga udah machine learning ya? Atau enggak? Yang itu kan yang dari kita kan, karena kita ngasih A harus B gitu. Oh iya, ya. Itu kita training contoh dia, datanya ya. Contoh datanya. Kita nge-train data loh, kalau A jadi B. Iya, kita ngasih tahu kan kalau A harus B, A harus A B, harus B. Jadi lu A B, tapi sama dia belajar dia enggak. A, kita ngasih A dia bisa keluarnya C, dia bisa keluarnya D gitu. Karena dia sumbernya udah itulah generatif. Gitu ya. Bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Iya. Jadi jangan-jangan nih kalau balik ke ChatGPT nih, begitu lo ngobrol, ini kayak orang bener-bener nggak ada aturan yang ngomong ya. Begitu kita nanya yang sama juga dia bisa jawab yang berbeda gitu ya. Jawabannya sama, cuman konteksnya sama dia berbeda gitu ya. Dia bisa bungkus apa bahasanya beda. Dia bisa generate sesuatu yang baru lah gitu daripada. Berarti ada generatif AI yang image juga, ada yang NLP juga gitu ya. Ada. Yang image kayak yang apa tuh? DALL-E kan juga pakai teknologinya GPT gitu. Jadi dia inputnya teks, dia outputnya image gitu. Jadi udah bisa. Okay. Itulah generatif. Iya. Jadi udah GPT. G-nya udah generatif adalah dia bisa come up dengan suatu yang dia mengenerate yang baru gitu kira-kira ya. Oke. Sekarang P gue tahu singkatannya tuh pre-trained. Nah, kan bingung ya padahal machine learning tuh ya di train, kok ada pre lagi gitu ya? Oke, gimana Jal? Nah, jadi si pre-train ini kita kan tahu kalau yang si model GPT ini ternyata punya yang ngedevelopnya tuh si OpenAI perusahaannya. Oke. Nah, jadi si GPT ini awalnya tuh di training oleh si OpenAI ini dengan beratus-ratus berjuta-juta data gitu, bertera-tera data. Nah, jadi awalnya itu di training oleh si OpenAI ini. Jadi nanti misalnya kalau misalnya modelnya mau dipakai untuk selain ChatGPT ini misalnya untuk yang generative image atau yang dipakai untuk oleh perusahaan lain, Microsoft gitu ya, kan nanti dia bakal pre-train sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Makanya kita nyebutnya pre-train karena dia bisa di training untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain gitu selain chatbot yang sekarang ChatGPT punya itu gitu. Oke. Tapi berarti coba gue simpulin, berarti kalau lo bilang tadi seolah-olah ya udah silahkan lo pakai, ini udah di pre-train lo, tapi nanti akan di-train lagi ya berarti? Akan di-train lagi ya, sesuai dengan kebutuhannya. Iya, sesuai dengan kebutuhannya. Kayak Microsoft kan dipakai untuk Office Copilot gitu ya. Kayak untuk PowerPoint, dia udah pakai tapi ini udah bisa, otaknya udah lumayan, udah lulus SD kali ya, makanya udah lo didik lagi deh, gitu. Kayak udah lulus kuliah mungkin ntar tinggal sesuaiin sama kerjaan udah lulus kuliah, lu gitu. trainingin lagi dong untuk sesuai dengan basicnya udah ada gitu, library-nya tuh udah lengkap gue jadi lah ngerti gitu. deh, thank you. Itulah pre-train ya. Ini kita memang menyederhanakan lah ya teman-teman ya, supaya karena kayaknya banyak yang nggak tahu GPT itu singkatannya apa. Setelah kita tahu generatif tadi, terus P-nya adalah pre-train, kan udah lumayan memberi insight lah. Oh ternyata itu generatif tadi artinya tadi udah kita bahas, dan pre-train barusan kita diskusi. Oke, thank you Jo. Berarti yang terakhir, tech people yang baru join, selamat datang. Thank you. Kita masih ngobrol-ngobrol santai. Nanti mungkin kita yang telat nanti akan tetap kita record dan kita publish, dan juga nanti kita kasih konklusinya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen ya. Dari sekarang kita tunggu, langsung saya bacain. Oke, jadi G-nya udah generatif, P-nya pre-train.
Terakhir ini kayak judul film nih, Transformer, nih T-nya tuh Transformer. Kayaknya baru banyak yang baru tahu juga nih, generatif, pre-train, transformer. Oke, Angel, transformer itu kira-kira apa apinya? Transformer itu lebih ke algoritmanya sih yang dipakai buat nge-build model si GPT ini. Jadi kan banyak algoritma yang lebih tradisional. Kalau misalnya yang lebih umum sih RNN, biasanya Recurrent Neural Network. Nah itu tuh model lama untuk ngeproses si NLP ini gitu. Sekarang tapi si RNN ini inputnya tuh masih sedikit, kayak cuma satu kalimat. Kalau misalnya dia memproses banyak kalimat dalam satu kali, dia nggak bisa. Bisa tapi kurang bagus aja hasilnya. RNN ini ya, RNN tuh kayak model ya masih yang tipe lama lah ya. Jadi kayak transformer ini model yang lebih optimize lah daripada RNN ini untuk ngeproses data-data NLP. Jadi dia tuh juga bisa nangkap key point kayak dalam ya keywords atau topik lah dalam suatu kalau kita ngomongnya kan kayak dalam suatu kalimat yang kita ajukan ke ChatGPT. Nah dia tuh bisa nangkep poin-poin apa aja yang kita mau gitu, dan dia bisa memberikan feedback gitu dengan baik kalau pakai transformer. Pokoknya transformer itu kayak prosesornya ya. Nanti kita bahas lagi. Kita ada pertanyaan ya. Kalau GPT ditanya mau makan di mana, apakah juga akan menjawab terserah? Wah ini sih, ini dari fansnya Angel kayaknya. GPT nggak akan jawab terserah, dia akan jawab sesuai dengan tren saat ini. Coba aja sih Bang. Emang Angel suka ditanya itu ya, mau makan di mana gitu. Jadi transformer itu kayaknya nggak tahu deh apakah itu termasuk otaknya gitu, arsitektur atau prosesornya gitu ya. Lebih ke blok-blok penyusun modelnya sih. Blok-blok penyusun model. Wah, ini udah mulai sulit nih. Agak teknis. Ya, udah agak teknis. Tapi kalau tech people check ya, transformer itu nanti ada gambar arsitektur gitu kayaknya ya. Ada flow yang udah mulai sulit, tapi itulah yang tadi Angel bilang. Black box di dalamnya tuh isinya model-model transformer. Dan transformer itu kata-kata untuk NLP atau maksudnya itu untuk NLP saja atau machine learning secara umum semua? Machine learning secara umum bisa ya. Wah guys, nanti cek guys, transformer itu silakan dicek ya. Ininya ada tuh arsitekturnya, itu akan membuat kita punya knowledge baru tuh. Pertanyaan ya, kita baca ya. Dari Mas Ahmad Nur Muhammad, untuk develop AI engine ini butuh mesin khusus nggak? Wah, thank you. Silakan. Pastinya sih, ini kan juga di power mesinnya tuh dari Azure ya. Soalnya kan belakangnya ada Microsoft gitu. Dan emang butuh computational power yang sangat tinggi gitu. High performance computing. Sangat-sangat tinggi sih. Soalnya kan yang data inputnya itu juga 45 terabyte kalau nggak salah, dan itu butuh computational power yang banyak banget dan jumlah parameternya juga 1 triliunan gitu. Jadi kayak emang butuh computation power yang sangat-sangat besar sih. Udah pakai flops tuh ininya satuannya. Jadi ya guys, tahu saya tuh namanya HPC tuh, High Performance Computing itu chipnya itu prosesor itu GPU, udah bukan prosesor CPU biasa. Jadi dia pakai graphical processing unit, makanya kan kalau grafik itu kan paling tinggi ya. Jadi kalau machine learning tuh biasanya pakai GPU. Kemarin GPU itu paling atas. Kalau yang di antara CPU ke GPU itu ada namanya juga FPGA. Nah ini cuman sekedar ini ya, nanti dicek deh, FPGA itu juga high performance computing tuh untuk machine learning juga. FPGA itu singkatannya Field Programmable Gateway Array. Transformer GPT. Nah, seru nih. Ini udah masih berapa menit lagi? Nah, sekarang GPT itu ada pertanyaan nih, Angel, sesuai judul kita nih. Ada pertanyaan, karena ini mungkin ditanya orang juga. Jadi, kalau kita kan kalau nama teknologi kan AI itu kan nama teknologi, terus misalnya blockchain itu nama teknologi.
Nah, kita penasaran nih, kalau GPT itu nama teknologi atau sebetulnya nama yang diberikan oleh sebuah perusahaan untuk teknologi tertentu. Jadi brand atau teknologi sih untuk menjawab judul kita juga nih. Kalau menurut saya sih lebih ke brand ya, karena yang mendevelopnya kan si OpenAI, dan si OpenAI ini ngasih nama model ini nih GPT gitu. Oke. Jadi mungkin lebih ke brand ya. Oke. Kemarin foundernya datang tuh si Sam Altman tuh. Sekarang jadi top tuh. Kalau kita kan Mark Zuckerberg, wah, terus banyak lah ya founder-founder kayak si Sergey Brin, Larry Page gitu ya. Nah sekarang nih Sam Altman nih kita puja-puja juga karena atau Elon Musk, sekarang Sam Altman nih karena ChatGPT itu dipakai di mana-mana ya, dan dia dari OpenAI. Jadi OpenAI seluruh platformnya, NLP-nya atau model kita sebut apa ya, LLM-nya kali ya, large language models-nya ya. Modelnya. Dia tuh language models-nya namanya dikasih nama GPT. Jadi kalau yang lain misalnya yang bukan OpenAI, misalnya apa, Google gitu ya, dia Lambda gitu misalnya ya. Oke, sip. Jadi itu Tech People itu jadi brand tuh dikasih nama oleh si OpenAI. Tapi karena ada Microsoft-nya kayaknya ya, invest di situ juga. Microsoft tuh make tuh GPT teknologi juga tuh kayaknya ya di nanti di Word, di PowerPoint-nya, di Word-nya, gitu. di Copilot, di Teams gitu. Oke, mantap. Ada pertanyaan lagi? Dari Mbak Sari. Bagaimana tingkat keandalan dan akurasi GPT dalam menghasilkan teks? Gimana tuh? Kalau akurasi sih kita agak sulit ya nentuin, kayak kalau misalnya per kalimat kan kita nggak mungkin nentuin akurasinya kayak sesuai yang kita mau 100% itu kan nggak mungkin gitu. Tapi setahu saya GPT ini ada di tes kayak dalam beberapa exam gitu. Kayak misalnya ujian kedokteran lah, ujian matematis lah, dan itu juga melampaui kemampuan manusia. Iya, jauh gitu. Nah mungkin akurasinya mungkin bisa dilihat dari situ ya. Iya. Kalau itu. Dan dari sisi security-nya juga lumayan bagus karena ya kayak tadi kalau misalnya kita minta dia bikin bom gitu, dia nggak mungkin ngasih tahu kita kan. Jadi kayak ya dia juga masih punya nalar yang nalar seperti manusia gitulah. Jadi kayak ya ada logik. Mungkin gua tambahin ya. Juga, gitu. Angel, by the way, minggu lalu tuh gue ikut ujian sertifikasi AI. Jadi gue pengen belajar lah dikit-dikit. Dan itu emang susah banget. Jadi gue bilang, wah nih Angel nih keren banget nih kalau jadi AI engineer. Nah di situ tuh gue belajar bahwa sebuah model ya, setelah di-train, pada saat training itu guys, itu tuh mesti dicek namanya tuh evaluating performance tuh, error rate-nya mesti dicek. Jadi begitu lo menjalankan fungsi-fungsi itu masing-masing dicek error rate-nya, dipilihin lagi, disorting lagi, yang error rate-nya paling rendah itu yang dipakai, di training lagi, dites lagi. Jadi ada training data, ada tes data, pokoknya gitulah. Jadi intinya di AI itu dalamnya itu pengecekan errornya tuh ada algoritmanya. Jadi makanya kalau dibilang akurasi segala macam, makanya kita suka bingung, kok lo kayaknya tepat banget ya itu. Dan itu kalau dia ChatGPT kayak lo bilang tadi kan triliunan data lah ya, udah semakin pinter. Gue lagi mikir ya, ini kita lagi tidur, si ChatGPT belajar terus kan, 24 jam dihajar sama pertanyaan dan juga jawaban. Pertanyaan itu mungkin akan menjadi jawaban dia juga ya. Dia bisa menyimpulkan dari seluruh input lah. Mau nambahin dikit Pak, kan memang ChatGPT ini kan ada dua macam ya metode training untuk modelnya. Jadi memang dia pintar itu karena ada dua macam. Pertama emang namanya tuh supervised learning. Jadi jadi kita kasih data trainingnya sama data outputnya apa. Pokoknya dia harus belajar inputnya ini, outputnya ini, inputnya ini, outputnya ini. Soalnya ada unsupervised juga. Kalau supervised berarti datanya udah labeled ya. Kalau ada input, ada input, atributnya seperti ini. Inilah target outputnya seperti ini. Itu dikasih contoh semua, dipelajarin. Itu namanya supervised ya. Dia tahap pertama si ChatGPT ini yang supervised tadi. Jadi pokoknya dia harus tahap bisa awal supervise ini ya. Input apa, outputnya apa. Nah, yang kedua kan reinforcement learning. Learning. Nah, reinforcement learning ini yang kita bantu juga sebenarnya. Jadi kayak misalnya inputnya apa, dia outputnya agak
itu dari feedback kita juga yang pas kita pakai gitu. Oke. Ya, jadi itu juga jadi bahan pembelajaran dia berarti gitu. Inputan kita bilang bukan itu tuh gitu. Itu kan dia juga, langsung tahu itu kan juga berjalan gitu kan prosesnya. Jadi reinforcement learning saya pernah diajarin itu intinya ada reward dan punishment. Nah, itu juga begitu bisa, lu bener itu ada rewardnya sehingga dia paham ternyata jawaban gue bener ya. Itu juga bantu untuk bikin barrier lah. Apa yang benar, apa yang nggak boleh dikasih oleh ChatGPT ini. Kayak misalnya yang tadi kan, kalau misalnya ditanya gimana cara gue marah-marah ke orang lain gitu, nah itu nggak bakal dikasih oleh ChatGPT karena dia udah di training kayak kalau misalnya lu dikasih input ini, lu jangan gitu, jangan dipunish gitu, biar dia bisa belajar. Tadi guys sebelum sesi ini kita discuss juga kekerenan ChatGPT. Jadi kalau dia diajak minta kata-kata yang jelek, ChatGPT-nya menolak ya. Jadi itu juga salah satu dari mungkin reinforcement learning juga. Thank you, Jel. Oke, ada lagi pertanyaan dari Naris Dream. Kalau pakai GPT supaya hasilnya sesuai, tipsnya apa ya? Gimana biar hasilnya sesuai? Mungkin promnya mesti jago ya. Nah, itu. Prom writer itu nanti profesi berikutnya tuh katanya prom writer dicari tuh mahal harganya, mesti bisa jago ngetik pertanyaannya aja lah. Iya, sebenarnya tuh emang ChatGPT ini ada prom writer sendiri. Jadi kalau misalnya minta cariin apa itu tuh udah ada kata kuncinya lah gitu, keywordnya kayak misalnya. Jadi kayak lebih dia tuh bisa nge-filter data mungkin ya. Jadi bisa dapetin hasil yang lebih kita mau sesuai yang sesuai. Gue ada bocoran dikit, gue ngikutin anak gue nge-prom, tapi gue juga jadi ikutin. Pokoknya kalau pertanyaan terus kita mau buat mudah, kita minta keterangan explain me as if I am 7 years old. Udah. Sama dia sesuatu yang sulit tanya aja. What is transformer in GPT? But please explain me as if I am 7 years old. Nanti dikasih tahu tuh. Ini misalnya ada mainan, ini itu enak juga sih. Dikasih tahu kayak gitu. Sip, itu salah satu prom ya. Oke, dari malam 3, apakah GPT memiliki batasan atau keterbatasan tertentu? Oke. Ada sih, yang saya baca-baca dari ini si OpenAI juga ngomong sendiri gitu. GPT ini bisa berhalusinasi gitu. Gue juga belum pernah nyobain gimana cara dia sampai segitunya. Si Lambda pernah curhat kan ke engineer-nya, gue akan kesepian nih. Iya, katanya dia bisa gitu. Mulai ini si ChatGPT tuh bisa gitu. Bisa. Tapi kalau ini yang tadi kalau mau gue tambahin Jel ya, yang gue tahu GPT-3 itu dia punya parameter jumlah parameter algoritma parameter yang 175B tuh kan 175 miliar. Tapi yang GPT-4 tuh bahkan 100 triliun, 500 kali lipat katanya. Jadi kalau ditanya apa keterbatasan itu ada, gue khawatir keterbatasan pasti ada, tapi ini kayaknya makin luas, makin jago, makin pinter gitu loh. Makanya itu kan juga ketakutan banyak orang kan. Gimana kalau dia bisa gantiin kita? Tapi gue mau tanya pertanyaan gue pribadi ya. Ini ada GPT, ada Lambda. Ini pinter sama pinter. Gue suruh dia ngobrol gimana sih? Anjel, gue suruh ngobrol. Makin pinter nih berdua. Mungkin gitu kejadian. Bisa aja sih sebenarnya. Iya kan? Karena kalau dia berinteraksi dengan manusia kan makin pinter. Dia berinteraksi lagi dengan. Karena banyak LLM lain tuh ada yang buat, ada Samsung yang buat, ada Nvidia, ada si Alibaba atau apa, tuh banyak sebetulnya yang ngetop ya kita tahu memang GPT, LLM ya, tech people ya, large language models tuh. Nggak cuma GPT, tapi dengan GPT aja kita takjub. Saya lagi mikir kalau GPT aja sama manusia makin pintar, GPT-nya berinteraksi dengan LLM lain tuh, waduh gila, serem. Dunia jadi serem. Oke, waduh ini pertanyaan banyak nih. Kalau ngomongin dari ASPTZHR, kalau ngomongin GPT, kan yang terkenal ChatGPT, ada nggak sih kekurangannya kayak tadi itu? Kekurangannya aja. Balik lagi sih, sebenarnya sama sih kayak yang tadi aku sebutin ya, itu tadi berhalusinasi dia. Bisa mikir kayak ya dia mirip jadi orang gitu. Kekurangannya itu dari tapi sampai sekarang ya sama yang GPT itu gue takjub banget ya. Gue pernah lagi gue ngambil sertifikasi ini, nggak tahu gimana di textbooknya itu dia missing link gitu. Jadi ada contoh data tapi missing link. Gue cari-cari nggak ketemu jauh di internet. Akhirnya gue ingat, gue tanya ChatGPT deh. ChatGPT, gue lagi belajar ini nih. Dia mau
dia ngasih gue link tapi nggak ada datanya, tapi kira-kira datanya kayak gini deh. Dia tahu loh, oh bentar, ada, ini kayaknya linknya. Terus gue lihat, ini udah hampir bener nih, tapi kayaknya bukan. Oh bukan ya, belum tepat, bentar. Jadi kemampuan gue untuk nyari di seluruh Google, yang gue udah nggak dapet, versus dia nanya ke dia. Terus gue tanya, kok dia bisa? Itu bagi gue, bukan hanya sekedar GPT bisa ngobrol, ini ya, tapi dia punya knowledge gitu loh. Iya, karena dia itu bacanya semua data-data open source gitu, kembali lagi. Atau tuh data dari mana, karena di Google saya cari nggak ada, tapi dia bisa ketemu. Itu bagi saya ajaib. Kan datanya bukan cuma data open source juga, tapi data-data inputan dari yang mereka yang mungkin ada yang private atau ada yang penting gitu, itu juga masuk dari mereka. Gue nggak tahu apakah dia ngambil library, misalnya ada digital copy dari library apa gitu di Amerika, diambil semua kan ya? Itu bisa jadi bisa, gitu. Kan? Iya. Bisa jadi buku-buku lama kayak yang udah usang gitu mereka scan sendiri, atau mereka ada repository sendiri yang bisa untuk bantu nge-train itu gitu. Jadi bisa dapat datanya. Sadis. Untuk yang masih stay di sini, thank you ya. Udah mungkin ini hampir menutup, tapi thanks masih di sini. Nanti kita kasih konklusinya. Ada pertanyaan, bentar. Dari @kaiming79, apakah ChatGPT bisa kasih masukan sinyal trading? Sebenarnya kasih masukan tuh bisa, cuma itu kan dia kan maksudnya nggak bisa jadi mikir sendiri gitu. Oh besok nih persentasenya naik tuh berapa persen, persentase kemungkinan turunnya tuh berapa persen, dia tuh nggak bisa mikir sendiri sampai segitunya gitu. Jadi dia juga bakal ngasih rekomendasi sinyal trading itu dari orang-orang lain yang nanya ke dia atau yang ngomong ke dia, atau dari dia baca market gitu. Nah dia bakal ngasihnya berdasarkan itu, bukan berdasarkan otak dia sendiri, dia mikir itu gitu. Selalu ditanyain dan jawabannya itu menurut gue itu mungkin satu-satunya yang mesin learning tuh nggak bisa nebak. Misalnya besok apa yang tinggi, apa yang rendah tuh nggak, itu paling susah karena itu beda lagi. Iya, karena faktornya. Tapi itu menarik ya. Tapi by the way di sertifikasi gue tuh latihannya itu ada stock market. Ya tapi tetap sama aja, ngambil stock market 10 tahun terakhir. Ya udah berdasarkan itu A, B tadi. Ya, kalau dia nanti habis setelah sekian bulan atau di bulan kesekian biasanya rendah kayak gitu-gitu. Jadi sangat di algoritmakan, which is kan kalau trading nggak bisa. Iya, karena kan emang beda kan. Ini kan tujuannya untuk prediction. Ternyata tapi kan ChatGPT itu kan modelnya kan language gitu. Jadi emang bukan untuk mikir harga kedepannya. Nomor togel besok berapa gitu. Dia nggak bisa ngasih tahu gitu. Tapi kan pada akhirnya bisa dong. Akhirnya dia bisa masuk di situ seluruh knowledge-nya kan. Tapi kan maksudnya nggak valid gitu, karena dia nggak mikir sebenarnya, dia cuma ngambil dari source mana gitu. Dia tampilin aja gitu. Tapi saya makin serem sih. Kalau hari ini aja kemampuan udah kayak gitu, saya sendiri takjub lah ya. Semakin tahu teknologi, semakin takjub lah. Gua nggak tahu apa yang terjadi 3-5 tahun, apalagi 10 tahun ke depan. Serem. Banyak yang bisa di take over sama dia. Iya, developer juga mau buat apa terus udah jadi programnya. GitHub Copilot kan udah GitHub Copilot dari waduh serem. Tapi nggak juga sih Pak sebenarnya, karena jadi kita perlu prompt yang benar-benar detail gitu. Untuk menghasilkan codingan yang kita mau. Makanya dibilang nanti ada profesi prompt writer yang dicari. Seru. Oke. Dari Riz Tanova, kira-kira ChatGPT ini akan mengalahkan Google atau tidak bisa dibandingkan? Mengalahkan Google tuh kan lebih ke search engine gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi kata Pak Jati, kayak di Google aja dia nggak bisa nemu, tapi di ChatGPT bisa nemu, ya bisa aja. Soalnya Google itu kan juga terbatas kan, karena dia search engine tersendiri yang dibuat oleh Google gitu. Iya. Nah kalau maksudnya mungkin Google itu kali, Google NLP-nya juga. Google Lambda-nya kalau diadu kayak gimana tuh? Nah itu cara ngadunya gimana gitu, kalau bisa berdasarkan mungkin bisa berdasarkan exam juga, tapi saya belum pernah baca sih untuk perbandingan. Tapi mungkin gini aja, kalau gue bisa tambahin, sekarang lu ada yang ke BART atau lebih ke ChatGPT. Ke BART jarang kali ya. Bahkan sekarang yang gue khawatir nih, saya bukan disponsorin sih, tapi search engine jadi ada yang pada ke Bing loh, karena di Bing ada GPT. Bing pakai GPT. Jadi Microsoft tuh agak sedang naik daun lah ya, kalau kita lihat kan. Soalnya kalau kita buka ChatGPT, dia biasanya nge-redirectnya itu ke Bing gitu. Iya. Betul. Oh dulu Bing itu kita nggak pernah pakai, sekarang jadi seru ya.
Oke, ada lagi @tuku. Bagaimana cara GPT melakukan verifikasi terhadap jawabannya? Terlebih jika jawaban yang diberikan adalah kutipan atau hasil analisa maupun riset dari literatur orang lain. Gimana? Oh, verifikasi jawaban. Sebenarnya ya verifikasi gimana ya? Soalnya dia kan ya balik lagi dia tuh baca dari banyak source gitu kan. Dia walaupun dia apalagi kutipan. Oke, mungkin enggak, yang memverifikasi mungkin akhirnya ya respon dari kita kali ya, begitu kita bilang feedback dari kita yang menentukan. Dia juga kayaknya dia udah dilatih juga untuk menurut lu gimana, dia nanya gitu. Menurut gua sih gini, tapi silahkan deh lo cek lagi, dia selalu terbuka deh. Nah, itu pada saat kita terus kasih input, menurut saya harusnya begini deh. Itu sama dia langsung, itulah verifikasinya itu menurut saya ya. Feedback dari kita. Ya, feedback dari kita lah jadi verifikasinya dia. Apalagi itu cuman kutipan. Akhirnya dia bilang, oh oke, dia suka gitu juga kan. Oh, oke, noted. Dia suka kalau dikasih input dia langsung nerima gitu loh. Dia cukup open terhadap masukan gitu. Halo, Kaiming 79. Oh, halo. Ini Ciaming kali ya? Apa kabar? Sorry. Oke, jadi kayaknya jadi akhirnya membahas ChatGPT secara keseluruhan ya. Tapi kalau balik lagi ke tema, teman-teman, supaya sesi ini berbeda dari yang lain, kita balik lagi ingat singkatan GPT itu apa. Jadi kalau ada yang belum tahu, ChatGPT adalah singkatan apa Jel? Generatif, pre-train, transformer. Generatif, pre-train, transformer. Apakah GPT itu brand atau teknologi? Itu adalah nama dari si OpenAI ya. Jadi itu adalah brandnya si OpenAI untuk brand LLM-nya. Nah, LLM juga ada banyak, nanti bisa dicek. Salah satu LLM dari Google adalah Lambda. Yang perlu kita tahu, yang kita sekarang gratis ChatGPT ini adalah ChatGPT 3 atau 3,5 ya? 3.5 yang kapasitas otaknya tuh, atau kemampuannya tuh 175 billion parameters tuh. Itu intinya kalau ditanya apa sih 175B parameters itu, ya ininya lah ya, bagaimana dia merelasikan seluruh jawabannya terhadap referensi 175, isi otaknya 175 miliar. Untuk GPT-4 guys, yang baru dirilis Februari kayaknya, Februari 2023, itu 100 triliun parameter. Jadi silahkan, nah dan itu berbayar. Saya sendiri belum pakai sih. Pakai yang ini aja nggak bisa jalan yang 3.5-nya nggak bisa. Bagus. Yang 4 itu 100 triliun, jadi kemampuan otaknya sekian, dan dia bisa image ya. Kayaknya kita masukin foto gitu, dia langsung bisa video, audio, audio. Jadi gawat juga kita coret-coret soal matematika ujian gitu ya, tinggal di scan. Bisa. Itu langsung bisa. Iya. Makanya dia agak mengganggu sistem pendidikan. Makanya nanti dicek di Tech People, cek di banyak deh di YouTube, dan beredar juga di Twitter mungkin waktu foundernya ChatGPT ke Indonesia, Pak Nadiem Makarim, Mas Menteri nanya tuh, ChatGPT atau kemampuan GPT ini dalam dunia pendidikan tuh gimana? Harus dibatasin, maksudnya siswa-siswi, pelajar tuh jangan bersentuhan sama ChatGPT atau di embrace gitu. Jawabannya katanya di embrace aja, karena di Amerika juga sudah ada pertengahan seperti itu, tapi kayaknya kementeriannya bilang akhirnya siswanya kayak pakai itu jalan kalkulator ataupun Google. Siswa juga kan pakai Google ya. Sama aja. Sekarang bedanya siswa ya pakai ChatGPT. Bukannya untuk akhirnya menggantikan dia buat PR gitu, tapi ya buat PR-nya dibantu biar lebih pintar ya. Gue juga nggak tahu lah, ini masa transisi. Jadi ya sebagai orang tua, Angel nih belum jadi orang tua, nanti kalau udah jadi orang tua pusing. Itulah the art of parenting loh. Kalau kita jadi ngomongin parenting ya. Oke, thank you. Ini udah 33 menit kita. Ada 2 pertanyaan lagi. Oke, pertanyaannya apa? Dari Bro Ferdi, berapa lama sebuah pola dari ChatGPT bisa menjadi akurat? Wah. Itu seberapa lama?
Nggak bisa, ini pertanyaan terlalu abstrak. Pertanyaan terlalu abstrak. Agak sulit sih. Nggak bisa. Itu soalnya ngukur akurasinya tadi tuh kita tuh nggak bisa menentukan juga dia akurat segimana 100%-nya, karena itu kan juga tergantung input-input yang diberikan dari si OpenAI ini. Jadi kalau misalnya ya inputnya dia udah nge-state outputnya tuh harus gini, ya gitu yang akurat. Cuma kita nggak bisa mengukur kayak kalau misalnya ditanya ini jawabnya harus ini, itu kan ya bakal berbeda-beda gitu. Dari setiap orang aja, setiap perusahaan itu bakal beda-beda gitu. Jadi nggak bisa diukur sih seberapa akuratnya gitu. Kecuali ada exam tertentu buat si model-model NLP ini gitu. Itu juga bakal sulit sih mengukur. Sebetulnya sih gini, karena jawabannya akan abstrak karena secara umum nih kita udah ada trust nggak sama ChatGPT kan gitu kan akhirnya. Kalau udah ada trust, artinya in a way itu udah mulai akurat. Tapi ChatGPT sejak ngetop dia di November 2022 itu kayaknya seluruh dunia gempar. Berarti ada trust di situ. Jadi in a way itu akurat sebetulnya. Saya aja takjub gitu ya. Walaupun dia selalu bilang si ChatGPT ini kan dia bilang knowledge gue ini sampai tahun 2021 ya, karena datanya sampai situ aja. Jadi apapun yang terjadi ya setelahnya tuh dia masih perlu knowledge lagi. Tapi itu udah tinggal tunggu waktu nanti. Wah, computational powernya juga ada kencang. Udah deh, semakin pintar dan pintar. Thank you Mas Ferdi pertanyaannya. Sapiens, ada pertanyaan lagi dari Mola. Sapiens punya AI sendiri nggak? Platform kali ya, ini pertanyaan terakhir nih Jo. Kalau platform sih kemungkinan besar bakal ada sih Pak, melihat. Oh gitu ya? Wah, kemungkinan besar. Soalnya kan banyak apa tuh, banyak potensi-potensi yang bisa kita gali lah tentang AI ini. Kayak misalnya aja yang gede tadi kan si NLP sama si computer vision itu banyak banget yang bisa digali itu. Iya. Jadi ya kita bersyukur juga ya sudah ada tim yang menangani AI, dan AI kayaknya menjadi hype sekarang setelah ChatGPT. Jadi thank you Mas Mola pertanyaannya. Kita ada beberapa project dan itu akhirnya menjadi embrio untuk kita akhirnya punya platform sendiri. Oke, thank you. Kayaknya gitu aja. Kita kayaknya karena ini menarik, mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi mengenai ChatGPT. Kalau perlu kita sambil kita demoin prom-prom yang canggih-canggih dan memberi insights ya ke teman-teman semua. Karena kita ada nih, by the way di Sapiens juga ada prompt writer yang canggih nih. Nanti saya undang juga tuh orangnya. Dia bisa nge-prom untuk generative image malah. Itu susah tuh. Kadang-kadang image-nya udah jadi, tangannya ada 6. Nah, itu gimana cara ngebederinnya tuh, promnya mesti jago. Harus detail. Iya, dan berarti nanti profesi berikutnya yang keren itu aja. Prompt writer, prompt engineer, prompt specialist gitu. Oke, thank you teman-teman. Ini nama sesinya adalah XLT. XLT itu Sapiens Lightning Talk. Biasanya setiap seminggu sekali sekitar hari Selasa atau Rabu ya. Either lunch time atau after office hour supaya kita santai-santai ngobrolnya. Stay tune. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke DM dan follow IG kita, LinkedIn kita, dan ada sosial media YouTube juga kita ada. Itu semua nanti ada di link bio kita ya. Oke, Sis Angel, thank you banget udah santai-santai ngobrol di sini. Thank you juga Pak. Ngobrolnya kayak gini, lu harus gue undang lagi minggu depan atau waktu yang mendatang. Oke, thank you semua. Sampai ketemu sesi depan. Thank you.